Penggunaan turunan trigonometri pada fungsi kosinus. Setelah kita belajar sebelumnya tentang fungsi sinus, sekarang kita akan belajar fungsi kosinus. Titik stasioner, interval fungsi naik turun, dan lain-lain kita akan bahas dengan menggunakan turunan trigonometri. Diingatkan kembali, titik stasioner itu identik dengan kecepatan ya. Turunan pertama itu dalam fisika itu kecepatan. Kalau kecepatannya naik ya, berarti turunannya naik, maka grafik pun naik. Ketika berhenti, artinya kecepatannya 0. Lalu kecepatan turun, maka turunan kurang dari 0. Ya, jadi turunan lebih dari 0, grafik naik, turunan kurang dari 0, grafik turun. Kemudian kalau sama dengan 0 berarti titik stasioner. Jika antara A, B, dan C, maka titik stasioner terjadi ketika saat X sama dengan B. Kapan fungsi naik? Pada interval A sampai B. Kapan fungsi turun? Pada interval B sampai C. Ya. Kita terapkan ke dalam soal. Kosinus 3X. Untuk batasnya ini. Turunkan dulu. Turunan kosinus karena diawali huruf C pasti hasilnya negatif. Ada fungsi, ada sudut. Fungsi dulu berarti negatif sinus 3X. Kemudian sudutnya kita turunkan, 3X turunannya adalah 3. Tempatkan angka di depan supaya tidak bercampur dengan sudut. Sehingga turunannya adalah min 3 sin 3X. Titik stasioner yang akan kita cari didapat ketika turunan sama dengan 0. Sehingga ini min 3 sin 3X sama dengan 0. Min 3 pindah ke sini jadi 0 dibagi min 3 sama dengan 0. Sinus 3X sama dengan 0. Demikian. Nah, kapan sinus bernilai 0? Sinus bernilai 0, maksudnya sinus ya. Maksudnya sinus. Sinus bernilai 0 ini ketika rebah 0 derajat dan 180 derajat. Video sebelumnya tentang kosinus ini yang dipakai 90 dan negatif 90. Kalau sinus yang rebah berarti 0 dan 180. Itu yang akan kita pakai dalam sinus. Sehingga sinus 3X sama dengan 0 derajat. Atau sinus 3X sama dengan sinus 180 derajat. Untungnya apa? Ketika fungsi sebelah kiri kemudian angka. Nah, angka ini dijadikan sinus karena padanannya 0 itu kan sinus 0 derajat. Kenapa? Karena ketika sinus dan sinus sudah sama, kita hanya fokus kepada sudut. Ketika di sini sinus, ruas kiri, ruas kanan pun sinus, maka pasti 3X sama dengan 0. Begitu. Jadi kita pastikan bahwa 3X sama dengan 0 ditambah kelipatannya. Bagi semua dengan 3, 0 dibagi 3 tetap 0. 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. Kemudian yang ini, ketika kita ubah menjadi sinus 180, sehingga sinus dan sinus sudah sama, maka pasti 3X juga sama dengan 180. Karena ini persamaan. Ya, sehingga kita pastikan 3X sama dengan 180 ditambah kelipatan 360. Ini ciri khas trigonometri yang selalu berulang, periodik melingkar begitu. Sehingga 360 derajat. Bagi 3 semua, 180 dibagi 3 itu 60, 360 dibagi 3 itu 120. Kita mendapatkan rumus umum ini. K itu kelipatan. Kalau kelipatannya 0, kita masukkan K-nya 0, maka 0 derajat ditambah 0 kali 120. Sehingga hasilnya adalah 0. Untuk K-nya 1, tinggal diganti saja. Ya, sehingga 120. Patokan kita pada batas, apakah sudah? Belum. Berarti K2 lanjutkan. K2 tinggal 2 saja diganti. 2 dikali 120 berarti 240. Sudah lewat batas? Belum. Berarti lanjutkan. K3 sekarang ganti. 3 dikali 120 adalah 360. Sudah batas? Sudah. Berarti berhenti di sini.
Yang kedua pun sama, K-nya ganti dengan 0, sehingga demikian 60 derajat. K-nya 1, ya demikian 180 derajat. Sampai kapan? Sampai lewat dari batas. Jangan sampai lewat dari batas. Begitu, 240 tambah 60, 300. K3, ketika ini 3 berarti sudah lebih. Ya, makanya kita berhenti di 300. Demikian. Sehingga titik stasionernya langsung saja kita susun. 0 dulu, kemudian 60, kemudian 120, 180, 240, 300, dan 600, 360. Itu adalah titik-titik stasionernya. Ya. Jadi ada 7. Baik. Nah, itu hakikat K ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan tapi dengan lebih ringkas ya. Karena kita sudah tahu K itu artinya masuk-masukkan saja. Kita peringkas caranya. Kosinus 3x turunkan menjadi negatif 3 sin 3x ya. Yang tadi ya. Terjadi ketika turunannya sama dengan 0. Stasioner itu sehingga dijadikan 0. Min 3, 0 dibagi min 3, 0. Begitu. Sinus 3x sama dengan 0. Kapan sinus 0? Sinus 0 terjadi ketika 0 atau 180. Ingat tadi gambar yang rebah ya. 0, 180. Itu ciri khas sinus. Uraikan di sini. Kita pastikan 3x pasti sama dengan 0. Karena sin dengan sin sudah sama. Sehingga 3x sama dengan 0 tambah kelipatan 360. Demikian. Nah, dibagi 3 semuanya menjadi begini. Baik, berarti yang pertama adalah 0 derajat. Apa arti kelipatan? Artinya tambahkan aja terus. Begitu. 0 tambah 120, 120. Tambah 120, 240. Tambah 120, 360. Tambah, oh sudah lewat karena batasnya segini. Berarti berhenti cukup di sini. Yang ini sekarang 3x dipastikan sama dengan 180 tambah kelipatannya. Bagi 3 sehingga x sama dengan 60 derajat tambah kelipatan 120 derajat. Berarti x yang pertama adalah 60 tambah 120 berarti 180 tambah 120 berarti 300 tambah 120 udah lewat. Berhenti. Ya. Ini disebut dengan titik balik maksimum ya. Kalau 0 derajat, kalau 180 derajat titik balik minimum. Ya, ini maksimum, ini minimum. Mohon diingat. Ya. Sinus 0 yang pertama, lalu sinus 180. Ini hasilnya titik balik maksimum, ini hasilnya titik balik minimum. Titik stasioner itu gabungan dari maksimum dan minimum. Demikian. Sekarang kita lanjutkan. Kalau ditanyakan nilai maksimum berapa, nilai minimum berapa, interval fungsi naik, interval fungsi turun. Nah, yang tadi kita sudah dapatkan begini kan, min 3 sin 3x, kemudian titik stasionernya juga ini. Nah, titik stasioner ini berarti kita nilai maksimum dulu. Nilai maksimum itu 1 didapat dari mana? Seperti video tentang sinus, 1 itu didapat dari koefisien ini. Di sini kan tidak ada koefisien, tidak ada angka, berarti 1. Berarti maksimumnya 1. Kalau minimumnya berarti negatifnya. Kalau di sini ada angka 3, berarti maksimumnya 3. Demikian. Lalu interval fungsi naik kita bisa lihat di sini. Titik stasioner kita gambar. Batasnya kan 0 sampai 360. Ini batasnya, ini batasnya. Kemudian titik ini disalin. 0 sudah sama dengan batas, 60, 180, 120, 80, 240, 300, dan 360. Disalin demikian. Nah, kita akan menentukan kapan naik, kapan turun. Cara pertama dulu, ya mungkin di buku kalian lihatnya cara ini, makanya diterangkan. Nanti setelah ini kita akan belajar cara ringkas. Ya. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Fungsi naik itu terjadi ketika turunan lebih besar dari 0. Fungsi turun itu terjadi ketika turunan kurang dari 0. Sehingga fokus kita pada turunan. Turunan itu min 3 sin 3x yang ini kan. Nah, kita pilih saja sudut yang kecil. 15 kan di sini 15 derajat ya.
Kenapa? Ya supaya 3 kali 15 kan 45. Pak, saya mau 10 derajat supaya 3 kali 10 kan 30. Saya hafal sin 30. Silahkan, ya. Silahkan, sama saja. Baik, sinus 45 itu setengah akar 2, sehingga min 3 dikali setengah akar 2 itu min 3 per 2 akar 2. Positif negatif? Negatif. Sehingga di sini pasti negatif, lalu di sini pasti positif, dan berseling-seling begitu. Nah, begitu. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kapan interval fungsi naik? Lihat yang positif. Positif itu kan 60 sampai 120. Sehingga yang pertama adalah 60 sampai 120. Kapan lagi? 180 dan 240. Di sini positif berarti naik. Tinggal disalin begitu. Kapan lagi? Di sini positif. Sehingga 300 sampai 360. Sangat gampang, sangat mudah. Sekarang yang D, interval fungsi turun. Kapan turun? Ketika negatif dong. Turunan kurang dari 0. Berarti 0 sampai 60. 120 sampai 180. Nulisnya begini. Kemudian 240 sampai 300. Itu fungsi turun. Contoh 2, untuk memantapkan lagi. Silakan yang mau dicoba karena sudah mempelajari video pertama mungkin. Silakan dicoba, di pause dulu. Kita cocokkan jawabannya. Stasioner terjadi ketika turunan sama dengan 0. Kita turunkan dulu, berarti di sini turunan kosinus itu selalu negatif karena diawali dengan C, negatif sinus. Ya, negatif sinus. Berarti negatif 4 sinus 2x. Kemudian sudut, sekarang turunkan 2x, turunannya adalah 2. Ini tempatkan di depan supaya tidak bercampur dengan sudut. Sehingga negatif 8 sinus 2x. Stasioner terjadi ketika ini 0. Demikian. Bagi dengan min 8 semua, artinya min 8-nya pindah ke sini. Kalau mau mengatakan demikian silakan. 0 dibagi min 8 berarti 0. Sin 2x sama dengan 0. Kapan sinus 0? Ingat ada 2 rebah tadi ya. Yang satu 0 derajat, yang satu 180 derajat. Demikian. Ini nanti menghasilkan titik balik. Ya, ini juga menghasilkan nanti titik balik. Ya, nanti akan kita pakai begitu. Yuk, berarti 2x dipastikan sama dengan 0. Tambah kelipatannya. Dibagi 2 semua jadi demikian. Ya, kita pakai cara langsung ya. Yang pertama kita dapat 0. Nah, di sini batasnya 90. Berarti 0 tidak masuk. 0 ditambah 180, 180. Masuk ya. 180 tambah 180, 360. Sudah lewat. Begitu. Ini titik balik maksimum. Ya, titik balik maksimum. Selalu maksimum di sini dapatnya. Kalau dari 0 di sini berarti maksimum. Yang 180 berarti minimum. Baik, bagi 2 demikian sehingga sudutnya 90. Masuk karena ini 90. Kalau di sininya kurang dari tidak pakai sama dengan berarti 90 ini tidak masuk. Tambah 270. Tambah sudah lewat. Sehingga berhenti di situ. Kalau patokannya 180 maka akan didapat titik balik minimum. Demikian. Titik stasioner kita mendapatkan 3 harusnya ya. 190, 180 dan 270. Ini tercatat hanya 2. Mohon maaf ini salah. Harusnya 90, 180 dan 270 titik stasioner itu. Baik, titik balik maksimumnya kita dapat yang tadi 180, lalu minimumnya ada 2 kan? 90 dan 270. Ini penting. Kenapa? Supaya kita bisa langsung. Tidak mesti substitusi seperti tadi. Milih 15 derajat dikalikan jadi 45 dan setengah akar 2 dan seterusnya. Kalau pakai titik balik maksimum dan minimum, ya yang tadi, informasi itu tidak perlu. Ya, batasnya 90 sampai 270. Kemudian ada titik 180. Di sini 90 sudah terwakili, 270 sudah terwakili. Jadi demikian. Nah, titik balik maksimum adalah 180. Berarti di kiri 180 maksimum, berarti positif. Demikian. Setelah positif berarti di sini negatif.
Atau kita cek di sini, 270 kan, minimum dia. 270 di sini, berarti sebelah kirinya tuh minimum berarti negatif. Jadi ini di kiri, ini pun di kiri. 180 maksimum, berarti di kirinya positif. Begitu. Ya. Secara grafik kan naik begini. Dia makanya maksimum, karena di sebelah kirinya dia sedang naik. Begitu. Ya. Gampang, tidak mesti disubstitusi. Dengan titik balik maksimum, titik balik minimum. Interval fungsi naik, kita jadi tahu. 90, 180. Ada lagi? Tidak. Fungsi turun, hanya ini. Demikian. Lanjut contoh 3. Tipe ketiga. Berbentuk begini sudutnya. Yuk. Kosinus 6x min 30 turunkan. Turunan dari cos negatif. Ya, negatif sin 6x min 30 derajat. Itu pertama. Sekarang turunkan sudutnya. 6x min 30 turunkan 6. Sehingga pindahkan ke depan jadi min 6 sin 6x min 30 derajat. Stasioner terjadi ketika sama dengan 0, maka ini jadikan 0. Ya, min ini harusnya. Min 6. Dibagi jadi hilang. Ini min 6 ya, mohon maaf nih salah tulis. Sin demikian. Ya. Sehingga 0 itu terjadi ketika 0 derajat dan 180 derajat. Ya. Ini uraikan. Kita pastikan berarti sin 6x min 30 itu sama dengan 0 dan kelipatannya. Min 30 pindahkan jadi 30 derajat. Bagi 6 semua menjadi 5 derajat. Ini juga 360 dibagi 6 adalah 60. Sudutnya berarti kita dapat 5. Tambahkan lagi 65 ya, tapi 5 tidak masuk karena sudutnya paling kecil harus 30. Ya, 5 tidak masuk, lalu 65 tambahkan lagi 60 berarti 125. Tambahkan lagi 60 berarti 185. Tapi sudah lewat, berarti tidak masuk. Ya. Ini pun sama, sinus 6x min 30, sinus 180. Berarti kita pastikan ini pasti sama dengan 180. Tambah kelipatannya. Min 30 pindahkan jadi 210. Dibagi 6 semuanya menjadi 35 derajat tambah kelipatan 60. Sudutnya berarti yang 135 masuk? Masuk. Lalu tambahkan 60 berarti 95. Tambahkan lagi 60 berarti 105. Tambahkan lagi 60 berarti 200 lebih ya. Tambahkan 60 berarti 215. Berarti sudah lebih karena harus 180. Sehingga titiknya kita tahu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu titik stasioner. Ya. Kemudian yang ini titik balik apa ini? Ini titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Selalu begitu. Titik stasionernya ada 5 di sini kita susun. Ya. Titik balik maksimumnya yang sebelah kiri kita dapat 2 titik. Titik balik minimum yang sebelah kanan kita dapat 3 titik. Ya. Masukkan ke dalam garis bilangan. Batasnya 30 sampai 180. Batas 30, batas 180. Lalu yang kecil dulu 35, 65, 95, 125, 155. Tulis semua. Demikian. Ya. Perlukah kita mengecek masuk? Tidak perlu. Kita tinggal lihat saja. Misalkan angka 35. 35 itu di mana? Di sini 35. 35 itu di titik balik minimum. Minimum berarti min. Min berarti yang kirinya min. Min. Begitu. Sehingga demikian. Selalu berselang-seling. Ya. Di sini kita langsung tahu bahwa interval fungsi naik 35 sampai 65. Positif berarti naik. Kemudian 95 sampai 125. Kemudian 155 sampai 180 sampai batas. Fungsi turun sangat gampang juga cari yang negatif 30 sampai 35, 65 sampai 95 dan 125 sampai 155. Demikian. Contoh terakhir, contoh 4, silahkan di pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ya, turunkan dulu, berarti negatif sinus ya. Negatif sinus 4x tambah 10, berarti di sininya 4-nya, ya, jadi min 4 sin 4x plus 10. Demikian. Titik stasioner didapat ketika turunan sama dengan 0.
Demikian ya. Dibagi berarti seperti itu. Kapan sinus 0? Sinus 0 terjadi ada dua. 90 dan 100 mohon maaf, 0 derajat dan 180 derajat. Demikian. Karena sudah sama-sama sin, maka dipastikan 4x tambah 10 sama dengan 0 derajat tambah kelipatannya. 10 pindahkan jadi negatif 10, bagi 4 semua, negatif 2,5, tambah kelipatan 90 derajat. Tidak masalah koma-koma juga. Di sini pun koma-koma juga nggak masalah. Ya. Yuk, min 2,5, karena paling kecil ada 50, berarti ini tidak termasuk, ya kan? Ya, min 2,5 tambah 90, 87,5. Tambah lagi 90, 177,5. Tambah lagi 90, 267,5. Sudah lewat? Belum. Berarti ini masuk. Kalau ditambah lagi sudah lewat. Berarti kita berhenti. Lanjut ke sini. Ya, berarti ini sama dengan 180 kan? Ini jadi min, berarti 170. Bagi 4 semua juga koma-koma tidak masalah. Yang pertama 42,5 lebih kecil, jadi tidak termasuk ya. Nanti kita coret. Tambah 90, 132,5, 90 lagi, lalu kalau tambah 90 lagi sudah lewat, berarti berhenti sampai di sini. Titik stasioner 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 berarti. Ya, ini sudah lebih. Ada 5 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksimum, titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Kita tulis yang ini, titik balik maksimumnya ada 3, titik balik minimum ada 2. Demikian. Lalu uraikan dalam garis bilangan. Batasnya 50 dan 270. Kemudian titik-titik ini kita sebar ke sini. Salin semuanya. Ya. 87,5 itu di mana? Di sini. Maksimum, berarti di sini positif. Yang ini negatif pasti terus berselang-seling. Ya. Interval fungsi naik, cari yang positif 50, 87,5. Lalu 132 dan ini. Lalu ini. Hanya begitu saja. Interval fungsi turun, cari yang min 87,5 sampai 132,5. Dan di sini. Dan di sini. Hanya begitu saja. Baik, untuk memantapkan silakan coba latihan di pause dulu ya. Silakan ini dicoba supaya mantap.